Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul takwa. Takwa adalah sebuah kata yang sudah tidak asing lagi. Pendek kalimatnya tetapi mempunyai arti yang sangat luas. Semua orang berbicara takwa, dari kanak-kanak sampai kakek-kakek, dari TK sampai perguruan tinggi. Seluruhnya berbicara takwa, bahkan di setiap acara pelantikan pejabat di instansi, di situ kita mendengar takwa dan takwa. Karena seringnya diucapkan sampai-sampai mengalami pergeseran arti. Padahal para ulama mendefinisikan takwa yaitu amsihal al-awamir wajtinab anwahi, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai muslim marilah kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah. Derajat takwa ini hanya bisa dimiliki dan diperintahkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Kita sebagai muslimin harus konsisten dengan takwa. Itu kapan dan dimanapun kita berada, di situ kita harus bertakwa. Jangan kita takwa hanya ketika di masjid atau di rumah saja, tetapi takwa harus menjadi milik kita selama hayat masih dikandung badan. Di kantor bertakwa, di pasar bertakwa, di kebun bertakwa. Jangan sampai keluar dari masjid takwanya hilang. Kalau saya keluar masjid bawa takwa, saya tidak akan gosip. Kalau ke kantor saya bawa takwa, saya tidak akan korupsi. Karena takwa ditunda atau ditinggal di masjid dan di rumah, sehingga kemaksiatan merajalela di mana-mana. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekarang timbul pertanyaan, apa sih tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Mari kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib, percaya adanya surga dan neraka, percaya adanya jin dan setan, percaya bahwa setan jin itu ada. Orang-orang yang sholat, kenapa di sini dijumpai kata-kata mendirikan? Karena yang dimaksud dengan mendirikan yaitu menjalankan secara berkesinambungan dan terus-menerus, serta
realisasikan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam sholat kita mengucapkan hanya Allah yang Maha Besar. Selain Allah semuanya kecil, sehingga kita kembali bergaul di masyarakat. Sombong kita hilang, menginfakkan sebagian hartanya yang Allah berikan untuk dibelanjakan ke jalan Allah, yaitu orang-orang yang percaya terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan percaya terhadap apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Seperti begini, ini kita percaya bahwa Soekarno adalah presiden pertama RI, Republik Indonesia. Percaya sekedar percaya, tetapi tidak wajib mengikutinya karena masanya telah lewat. Sekarang masa reformasi, jadi yang diikuti sekarang adalah masa reformasi. Jadi yang wajib diikuti adalah era reformasi ini. Dan sekarang bukan masanya Taurat dan Injil, maka Taurat dan Injil tidak wajib kita ikuti. Tapi yang wajib kita ikuti adalah Al-Quran, karena akan terus berlaku sampai akhir zaman. Orang-orang yang percaya dan yakin akan adanya akhirat, saya juga percaya akan adanya akhirat. Percaya bukan sekadar percaya, yang buta akan semakin buta, tetapi percaya menghabiskan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang percaya akhirat itu jalannya tidak angkuh, orangnya percaya akhirat itu ngomongnya enggak asal ngomong, tetapi mereka yang percaya akhirat itu hidupnya atau gayanya betul-betul dipertimbangkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Sebagai manusia biasa, saya tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Ungzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu muwafiq ila akhina thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.